Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira dengan NIM 3 digit di belakang 013 dari kelas C mata kuliah Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Nah, dalam korupsi ini ada pembagian tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu ada atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi. Di dalamnya ada tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana korupsi tidak murni. Kemudian ada atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi. Di dalamnya meliputi tindak pidana korupsi umum dan tindak pidana korupsi PN atau penyelenggara negara. Kemudian atas dasar sumbernya tindak pidana korupsi yang diadopsi dari KUHP, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi yang oleh Undang-Undang PTPK yang dirumuskan tersendiri atas dasar tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana. Nah, itu juga meliputi tindak pidana korupsi aktif, juga tindak pidana korupsi pasif atau negatif. Kemudian yang terakhir ada atas dasar dapat tidaknya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara. Nah, di dalam kekhususan tindak pidana korupsi, subjek deliknya itu ada dua. Yang pertama, setiap orang atau orang perorangan dan korporasi, di mana setiap orang ini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam pasal 1 butir 3, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, dalam pasal 1 butir 1, perluasan pengertian pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jika PN ini melakukan tindak pidana korupsi, maka ancaman hukumannya ini lebih luas dan lebih berat. Misalnya, hukuman minimum dan maksimum, hukuman mati, hukuman tambahan ada uang pengganti. Kemudian, dalam tindak pidana korupsi ini ada 30 jenis sedikitnya tindak pidana korupsi. Nah, dalam 30 jenis tindak pidana korupsi ini salah satunya adalah memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Dari ke-30 jenis korupsi diklasifikasikan lagi menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga yang terakhir gratifikasi. Dalam melakukan tindak pidana korupsi, pasti seseorang atau pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi itu mempunyai penyebab mengapa mereka melakukan tindak pidana korupsi. Saya akan menjelaskan beberapa aspek mengenai penyebab korupsi. Yang pertama, aspek perilaku individu, meliputi sifat serakah atau tamak atau rakus manusia. Nah, dalam keserakahan dan tamak ini adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki dan juga selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak ini, seseorang menjadi berlebihan mencintai hartanya. Padahal bisa jadi hartanya ini sudah banyak atau bahkan jabatannya sudah tinggi. Yang kedua ini ada gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal seseorang melakukan korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor.
Korupsi ini bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Yang kedua, ada aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang ini berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, justru malah keluarga ini mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Yang ketiga, ada aspek politik, di mana keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politics. Dengan money politics ini, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Kemudian ada aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat para koruptor ini semakin berani dan juga korupsi terus terjadi. Kemudian ada aspek ekonomi. Faktor ekonomi ini sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi ini tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Dan yang terakhir ada aspek organisasi. Biasanya organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya, tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, dan juga kurang memadainya sistem akuntabilitas atau juga lemahnya sistem pengadilan manajemen. Jadi saya akan coba menjabarkan sedikit contoh kasus di mana itu adalah contoh kasus korupsi. Pihak yang berpengaruh, sebut saja A, merupakan seorang hakim agung yang menjadi salah satu majelis dalam sengketa sebidang tanah di Jalan Gatot Subroto. A ini memiliki seorang anak yang berprofesi sebagai seorang pegawai swasta. Untuk mengetahui dan mempengaruhi putusan si hakim agung di tingkat kasasi, si pihak berperkara, yaitu sebut saja C, dapat menghubungi anaknya A. Nah, dalam hal ini akan terjadi tindak pidana korupsi di mana C memanfaatkan A, yaitu pegawainya, untuk mempengaruhi si hakim, yaitu pihak A. Baik, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, pencucian uang ini adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Nah, subjek hukumnya ini adalah setiap orang dan juga korporasi. Dalam pasal 3, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Dasar penjatuhan pidana korporasi. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan atau personil pengendali korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila A. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, B. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, C. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah,
dan D dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam pasal 9 ayat 1, dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Ayat kedua, dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mencakupi pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.